Pemirsa, banjir yang terus terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya setiap kali hujan deras menimbulkan pertanyaan. Pemerintah Provinsi Jakarta diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan banjir di lapangan hingga melakukan terobosan agar banjir tidak terus terulang. Kita akan membahasnya bersama dengan staf sus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chiko Hakim dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam, Bang Chiko, Kang Yayat. Selamat malam, Mbak Eva. Kang Yayat. Ya, Baik, Mas saya Ciko. mulai dari Bang Chiko. Bang Chiko, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan penanganan banjir Jakarta tidak bisa secara sporadis. Harus ada perencanaan secara matang dan terencana, Bang Chiko. Jadi bagaimana penanganan banjir sepanjang hari ini seperti arahan Pak Gubernur? Ya, pada prinsipnya begini, ini memang kita sedang mengalami apa yang kita alami sepanjang tahun 2025 dan ternyata berlanjut di 2026, yaitu cuaca yang cukup ekstrim. Itu harus kita akui. Yang terkait dengan apa-apa yang kita saksikan hari ini sangat memang memprihatinkan. Namun kalau kita mau jujur, kita mau membuka hati mata kita, artinya ini bukan pertama kali terjadi di Jakarta. Sejak berapa puluh tahun yang lalu juga Jakarta sering terjadi terendam, genangan dan lain-lain akibat curah hujan yang begitu tinggi. Jujur, apa yang memang sedang kita alami ini hari ini curah hujannya melampaui apa yang menjadi kemampuan untuk ditanggulangi oleh infrastruktur Jakarta. Artinya memang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, penanganan ke depan untuk jangka pendek maupun jangka menengah memang harus terus kita pikirkan juga sembari kita memikirkan terkait dengan jangka panjangnya seperti giant seawall dan hal-hal lain yang lebih komprehensif lagi. Tetapi pada prinsipnya memang hari ini tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, curah hujan yang 178 mm pada saat di stasiun hujan Koja ketika diukur, dan intensitas ini sudah di atas kapasitas kemampuan infrastruktur Jakarta. Saat ini kita tahu masih banyak wilayah yang tergenang dan harapan kami tentu cuaca berpihak pada kita semua agar malam ini tidak turun hujan yang lebat. Namun tentu penanganannya dilakukan secara maksimal sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tadi Pak Gubernur menyampaikan 600 pompa statis, 600 pompa mobile, semuanya difungsikan secara bergantian tentunya karena tidak bisa bekerja 24 jam, harus ada istirahatnya. Dan tentu harapan kita bisa menguras air-air yang memang masih menggenang. Namun memang sangat kita sayangkan sampai malam sore hari ini di berbagai wilayah masih ada genangan dan masyarakat masih terendam di tempat-tempat yang memang sudah beberapa kali terjadi. Dan mudah-mudahan untuk jangka pendek dan jangka menengahnya ke depan sembari kita terus mengeruk kali dan lain-lain, dan tentunya ada faktor-faktor lain selain curah hujan. Tentu Kang Yayat yang saya rasa akan lebih kompeten untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi pada hari ini. Faktor lainnya, Kang Yayat, apakah semata karena intensitas hujan sepanjang hari ini yang melanda Jakarta atau ada faktor lain? Faktor utama sebetulnya yang harus kita ketahui, master plan pengendalian Jakarta sudah tidak mendukung kondisi Jakarta. Apa yang dibuat tahun 73 oleh Nedelko itu sebetulnya dengan hasil kajian yang dibuat oleh JIK dibantu oleh Kementerian PU, kapasitas pengendalian banjir Jakarta harus ditingkatkan 3 kali lipat. Artinya normalisasi, pengerukan, perbaikan dari sistem drainase kita. Jadi dengan intensitas curah hujan yang di atas 100 aja kategori lebat atau sangat lebat, ini akan membuat Jakarta sering kebanjiran. Dan faktor lain sebetulnya yang terjadi hari ini sebetulnya tidak lepas dari kondisi cuaca di areal sekitar Jakarta. Saya kasih konfirmasi, Bogor atau daerah hulunya itu dari hari Minggu kemarin sudah tinggi curah hujannya. Jadi pengaruh dari curah hujan yang tinggi pada daerah sekitarnya itu mempengaruhi muka air. Misalnya contoh di Ciliwung sekarang banjirnya udah di atas 1 meter. Juga beberapa kali yang ada di Jakarta mengalami peninggian muka air. Nah ini artinya apa? Pengaruh wilayah hinterland mempengaruhi kondisi parah atau tidaknya kondisi Jakarta. Nah yang kedua yang perlu kita lihat, ini kan pertanyaan paling menarik adalah kapasitas drainase Jakarta. Harus diakui bahwa
kondisi drainase tidak sebanyak jaringan jalan. Jadi ibaratnya tumbuh kembangnya kota itu tidak diiringi dengan perbaikan drainase yang maksimal. Dan kita lihat fakta kan dalam gambar ini, betapa parahnya kondisi beberapa jalan yang membuat kondisi itu semakin berat karena drainase tidak maksimal. Nah, contoh paling terakhir ya, yang paling sensitif adalah ketika genangan ini mulai menyentuh areal-areal yang terkait dengan fungsi strategis nasional. Contohnya apa? Jalan ke bandara. Sekarang kan orang melihat ya, tadi kita melihat informasi betapa jalan ke bandara itu mulai terganggu. Otomatis pengaruhnya akan sangat besar terkait dengan aksesibilitas ke kawasan yang dianggap sangat strategis. Dan tadi juga Mas Ciko mengatakan ada informasi terbaru mengapa wilayah-wilayah yang sampai sore hari ini masih tergenang itu lebih banyak pada wilayah pesisir Jakarta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, ada pengaruh kemungkinan besar land subsidence. Yang kedua, potensi pasang laut yang diperkirakan sudah mulai naik saat sekarang. Oke, baik. Ini kan masalahnya tentu sudah dipetakan oleh Pemprov Jakarta ya, Bang Ciko. Dan Gubernur Jakarta juga sempat sampaikan punya blueprint untuk penanganan banjir. Akan seperti apa konkret implementasinya dan kapan targetnya ini selesai untuk mengatasi banjir yang berulang di Jakarta, Bang Ciko? Eva, saya rasa kalau kita bicara dengan kata tanda kutip selesai agak sulit terkait dengan Jakarta ini yang memang posisinya di bawah permukaan laut, itu yang pertama. Yang kedua tadi karena urbanisasi dan tadi laju dari pertumbuhan penduduk, begitu juga artinya sejalan dengan pembangunan itu sendiri tidak sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan drainase yang sudah puluhan tahun terjadi. Tapi yang maksimal kita akan lakukan pada tahun ini adalah normalisasi. Itu yang utama. Normalisasi yaitu untuk pelebaran sungai-sungai yang kemudian juga tentunya sejalan dengan itu dibarengi dengan relokasi warga yang masih tinggal di bantaran kali dan lain-lain. Dan ini yang harapan kita memang untuk Jakarta khususnya terkait dengan normalisasi, seluruh stakeholders memang harus berpartisipasi. Tidak bisa hanya pemerintahnya saja, artinya juga ada kemauan dari warga untuk kemudian bisa menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk kotanya terkait dengan menghilangkan atau mengurangi terjadinya genangan yang kemudian disebabkan oleh sungai yang belum dinormalisasi. Itu yang pertama. Tadi perbaikan drainase ini suatu keharusan. Sebisa mungkin kita akan diharapkan mencapai apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yayat, sejalan dan seiring dengan pembangunan-pembangunan yang ada dan ruas jalan yang ada. Dan ini harapan kita di tahun ini akan ada pekerjaan yang besar yang kita lakukan tadi terkait dengan normalisasi dan perbaikan sistem drainase. Tetapi kemudian tentunya terkait dengan land subsidence tadi, penurunan permukaan tanah kita, dan kemudian kita juga ingin mengajak masyarakat untuk kemudian tidak banyak lagi menggunakan air tanah dan kembali beralih pada air Pamjaya misalnya. Dan harapan kita juga Pamjaya juga bisa mencapai target yang ditargetkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat untuk bisa melayani 100% warga Jakarta. Nah ini juga berbarengan, jadi bukan hanya Dinas Sumber Daya Air, tapi juga Dinas Bina Marga terkait dengan pembangunan, terkait juga dengan teman-teman dari Perumda Pamjaya yang harapan kita juga bisa memenuhi kebutuhan air sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah. Jadi banyak sekali, tapi tahun ini yang pasti program pengendalian banjir itu cukup tinggi nilainya. Persisnya mohon maaf saya belum terupdate lagi, tapi pastinya ini selalu menjadi perhatian khusus bagi Gubernur Pramono Anung dan sesungguhnya bagi gubernur-gubernur sebelumnya. Namun tentu tadi pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan juga pembangunan-pembangunan yang tidak berjalan beriringan dengan saluran-saluran yang lebih baik lagi, ya itu juga menyebabkan apa yang kita alami sekarang. Mudah-mudahan yang pasti kita berbicara hari ini dulu karena memang masih banyak wilayah yang tergenang. Harapan kami cuaca kembali lagi tidak turun hujan begitu lebat malam ini. Baik, normalisasi Sungai Utama dan juga sejumlah strategi tadi yang disampaikan oleh Bang Ciko. Terima kasih Bang Ciko dan Pak Yayat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.